Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VGH, apa kabarnya Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang memperjalankan kita semua di semesta ini. Dan dari sinilah munculnya inspirasi tentang perlunya menjaga keseimbangan dalam hidup agar hidup kita bahagia lahir dan batin. Sahabat VGH, balance is beautiful. Anda sering mendengar ini karena ini sering disebut sebagai ungkapan dari kebanyakan orang. Hidup seimbang dengan menjaga bentuk keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal adalah keseimbangan dalam memenuhi hak pada diri sendiri, yang di dalamnya terdapat 4 dimensi, yaitu dimensi fisik, emosional, mental, dan spiritual. Masing-masing dimensi itu perlu dipenuhi haknya agar diri menjadi seimbang. Hak dari dimensi fisik adalah kesehatan tubuh, imunitas yang baik. Sedangkan hak dari dimensi emosional adalah perasaan yang bersih, perasaan yang tenang. Hak dari dimensi mental adalah pikiran yang jernih. Hak dari dimensi spiritual adalah kedekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu perlu dipenuhi agar haknya dapat seimbang. Kalau salah satunya tidak terpenuhi kebutuhannya, maka itulah yang disebutkan ketidakseimbangan dalam hidup. Sahabat VGH, keseimbangan eksternal merupakan keseimbangan dalam memenuhi hak orang-orang di sekeliling kita. Kita mungkin sudah mengetahui bahwa setiap orang memiliki beberapa peran yang berbeda dalam hidupnya. Seperti contohnya peran sebagai ayah bagi anak, peran sebagai suami bagi istrinya, peran istri bagi suaminya, peran mahasiswa jika ia kuliah, peran pekerja jika dia bekerja, dan juga peran menjadi warga pada lingkungan sekitar. Ada lagi contoh peran kita sebagai hamba dan sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam contoh tadi, berarti Anda sudah memiliki beberapa peran dalam hidup. Orang yang hidupnya seimbang menjalani semua peran dalam hidupnya itu dengan sangat baik. Artinya, ia memenuhi semua hak dari setiap peran hidupnya. Ketika kita dapat memenuhi semua hak tersebut, baik dalam keseimbangan internal maupun eksternal, maka kita telah berhasil menyeimbangkan hidup kita. Sebaliknya, jika salah satu atau lebih dari hak-hak dalam hidup kita terbengkalai, maka berarti hidup kita tidak seimbang. Jelas sekali jauh dari rasa bahagia. Nah, berikut ini ada 5 pertanyaan yang perlu kita jawab untuk mengetahui apakah hidup kita ini sudah seimbang atau belum. Catat baik-baik ya pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda menikmati setiap momen dalam hidup? Pertanyaan kedua, apakah Anda bisa mengatasi setiap kesulitan hidup? Pertanyaan ketiga,
apakah Anda bisa bahagia tanpa alasan apapun? Pertanyaan keempat, apakah Anda bisa mencintai diri Anda sendiri? Pertanyaan kelima, apakah Anda bisa mencintai orang lain? Jika Anda sudah bisa menjawab dengan kata ya, maka hidup Anda sudah seimbang. Namun, jika salah satu dari pertanyaan di atas ada yang jawabannya tidak, berarti hidup Anda masih belum seimbang. Kemudian, apa yang terjadi jika hidup kita tidak seimbang? Jawabannya adalah jatuh dan hampa, tidak bahagia. Lalu, bagaimana cara hidup yang seimbang? Berikut kita akan uraikan bagaimana cara hidup yang seimbang. Yang pertama, sadarilah hidup ada di masa kini. Orang yang hidupnya di masa lalu, di mana raganya ada di masa kini, tetapi jiwa atau pikirannya ada di masa lalu, orang seperti ini akan selalu terbelenggu dengan kesedihan, kekecewaan, selalu dalam penyesalan, sehingga tidak bisa menikmati kehidupan yang indah pada masa kini. Dia jarang atau tidak mampu fokus kepada kebersyukuran. Sebaliknya, ada juga orang yang hidupnya ada di masa depan, ibaratnya satu kaki ada di masa kini dan satu kaki lainnya ada di masa depan. Orang seperti ini akan selalu hidup dalam ketegangan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Jadi, yang namanya bahagia itu adalah jiwa, raga, pikiran ada di masa kini. Body, mind, soul, full ada di masa kini. Ada ungkapan yang mengatakan, if you wanna be happy now. Yang maksudnya adalah jika Anda ingin bahagia, maka berbahagialah sekarang tanpa memikirkan masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan, karena kehidupan yang real, nyata ada di masa sekarang. Kedua, rawatlah tubuh, rawatlah fisik dengan baik. Syukuri kesehatan itu. Tubuh adalah salah satu tempat hidup atau tempat jiwa bersemayam. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati segala bentuk keindahan hidup, baik menikmati makanan dan sebagainya. Cara merawat tubuh sudah pasti dengan makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga yang seimbang pula. Ketiga, abaikan hal-hal yang tidak penting dalam hidup. Fokuskan pada hal-hal yang penting. Karena sesungguhnya ada banyak hal yang tidak penting dalam hidup kita yang membebani memori bank kita. Untuk mengetahui hal tersebut tidak penting, indikatornya adalah jika sesuatu hal tersebut terasa sangat menyibukkan tetapi tidak membuat kita menjadi lebih berkembang, itulah hal yang tidak penting. Keempat, melakukan segala sesuatu pada 2 dimensi. Segala sesuatu yang mengandung 1 dimensi dapat dipastikan tidak balance. Seperti contoh, jika kita menyayangi anak tanpa mendisiplinkan, maka hal tersebut tidak akan memberikan dampak positif. Jika kita menyayangi anak, maka juga harus dibarengi dengan mendisiplinkannya. Jika kita berani memuji seseorang, maka juga harus berani memberi masukan jika terjadi kesalahan. Yang terakhir, menjalani kehidupan spiritual secara seimbang. Kita seringkali lupa bahwa spiritual itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Cara menjalani kehidupan spiritual adalah dengan beribadah, bermuhasabah atau introspeksi diri, dan juga siapkan waktu untuk merenung, atau bahasa lainnya adalah bisa bermeditasi. Jadi ketika Anda sudah menjalankan keseimbangan itu semua, maka Anda akan dapatkan bagaimana hidup menjadi lebih bahagia, lebih berwarna, dan lebih bersyukur. Saya Nadine Teresia dari VGH 99 Bandar Lampung. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.